Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting tentunya, yaitu terkait dengan terbaru agar bantuan PKH tahap keempat tahun 2021 besok bisa sesuai jumlahnya, bisa tepat jumlahnya, maka para KPM PKH harus melakukan ini, sahabat YouTube. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para KPM PKH agar besok di tahap keempat tahun 2021 bantuan PKH-nya bisa sesuai jumlahnya dengan komponen yang dimiliki? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang terbaru agar bantuan PKH di tahap keempat tahun 2021 besok bisa sesuai jumlahnya, maka para KPM PKH harus melakukan ini, sahabat YouTube. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para KPM PKH agar bantuan PKH-nya besok di tahap keempat tahun 2021 bisa sesuai jumlahnya? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, di sini saya sudah merangkum, sudah menulis ya poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oleh sebab itu saya agak sedikit membaca, mohon maaf sebelumnya ya sahabat YouTube. Jadi sedikit bercerita bahwasanya bantuan PKH di tahap ketiga tahun 2021 ini masih belum selesai pencairannya karena masih tersisa 3 juta sekian KPM PKH yang masih belum cair bantuannya di tahap ketiga ini, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, mari kita doakan bagi kawan-kawan, sahabat YouTube semua, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang bantuan PKH-nya di tahap ketiga ini masih belum cair ya sampai dengan saat ini. Semoga segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube. Nah, bagi yang sudah cair, ini banyak sekali yang komentar ya, banyak sekali yang curhat di media sosial bahwasanya bantuan yang diterima ini tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh KPM tersebut. Salah satu contoh, misalkan si KPM tersebut memiliki 2 anak ya, yang pertama SD, yang kedua adalah balita. Nah, ini yang dicairkan ataupun yang cair di tahap ketiga ini adalah yang komponen SD saja, sedangkan yang balita ini tidak dicairkan. Nah, ini ada beberapa sebab sahabat YouTube yang menyebabkan bantuan PKH di tahap ketiga ini tidak sesuai jumlahnya, dikarenakan ada beberapa komponen yang memang tidak terhitung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, di sini ada 3 sebab ya sahabat YouTube yang menyebabkan si bantuan PKH di tahap ketiga ini masih belum sesuai ya bantuannya yang dicairkan. Sebab yang pertama dikarenakan memang banyak sekali komponen PKH yang terindikasi ganda, sahabat YouTube. Sehingga di EPKH ya, ini status si komponen ini adalah nonaktif DTKS karena ganda. Nah, karena ganda tersebut Kementerian Sosial Republik Indonesia masih belum bisa menyalurkan bantuan PKH-nya, sahabat itu. Kemudian sebab yang kedua ya, yang menyebabkan bantuan PKH ini masih belum sesuai pencairannya dengan komponen yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat PKH, yaitu karena banyak komponen PKH yang belum teraktivasi NIK-nya di Dukcapil, sahabat YouTube. Ini biasanya adalah ART baru, anggota baru, komponen baru, ini biasanya balita, sahabat YouTube. Nah, jadi seperti itu, belum teraktivasi NIK-nya. Ataupun ada yang membuat KK baru karena ada penambahan ART. Nah, sama halnya dengan yang itu tadi, yang balita kan masuk KK, namun KK-nya kan baru. Nah, ini kalau belum teraktivasi
maka belum sinkron antara Dukcapil daerah dengan Dukcapil pusat, sehingga bantuannya masih belum bisa diterima sesuai dengan komponen yang ada, sahabat YouTube. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena acuan data penyaluran di tahap ketiga ini kan data final closing yang dilakukan pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Dan pada tanggal 5 Mei tahun 2021 itu insya Allah para anak ya, komponen sekolah ya, para anak yang sekolah ya, ini kan statusnya masih belum naik kelas, ya kan sahabat itu, masih belum naik jenjang. Sehingga ketika pencairan pada bulan Juli ini kan statusnya si anak kan sudah jadi siswa baru di sekolah yang baru ataupun sudah naik kelas, ya kan? Nah, hal ini yang menyebabkan bantuannya masih belum sesuai dengan kondisi saat ini. Karena data acuannya adalah final closing pada tanggal 5 Mei yang pada saat itu si anak ini masih belum naik kelas ataupun masih belum naik jenjang, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya, hal tersebut juga menyebabkan bantuan yang diterima di tahap yang ketiga ini masih belum sesuai dengan kondisi saat ini, sahabat itu. Nah, di sini di hari PKH telah merangkum beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh para KPM PKH, yang tentunya ini bagi yang KPM PKH yang bantuannya masih belum sesuai dengan komponen saat ini, sahabat YouTube. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh para KPM PKH agar bantuan PKH-nya besok di tahap keempat tahun 2021 yang insya Allah akan dicairkan pada bulan Oktober tahun 2021 bisa sesuai? Oke, sahabat YouTube. Jadi yang pertama ya, ini yang permasalahan tidak sesuainya karena kondisi acuan data final closingnya tanggal 5 Mei tadi, sahabat YouTube, yang mana dengan kondisi saat ini dicairkan pada bulan Juli ini sudah berbeda. Nah, solusinya adalah sahabat YouTube, para keluarga penerima manfaat PKH bisa minta surat keterangan aktif sekolah yang baru, yang terkini, yang terupdate di sekolahnya si anaknya, sahabat YouTube ya. Jadi minta di situ harus tertera NPSN sekolahnya, NISN si siswa, kemudian kelasnya, ya kemudian nama sekolahnya tentunya, sahabat YouTube. Nah, di situ dari surat keterangan aktif sekolah itu nanti dibawa ke pendamping PKH-nya, sahabat YouTube ya. Kemudian, nah ini solusi bagi yang komponennya ini belum teraktivasi NIK-nya ya, sahabat YouTube, belum teraktivasi NIK-nya. Solusinya adalah silahkan aktivasi NIK-nya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara datang ke desa atau kelurahan atau kecamatan. Ya, silakan bawa KK ya, sahabat, silakan bawa KK-nya dan KTP-nya. Kemudian mintakan aktivasi ya ke petugas desa ataupun kelurahan ataupun kecamatan. Sehingga nanti akan diaktifasi oleh pihak petugas sehingga nanti bisa sinkron dari Dukcapil daerah sampai Dukcapil pusat, sahabat YouTube ya. Dan kalau bisa, ini juga sangat penting bagi keluarga penerima manfaat PKH yang KK-nya ini masih lama. Bahkan ada KK ini yang masih merah, warnanya merah itu, ya kan? Jadi ini harus diperbarui, harus diupdate, sahabat YouTube ya. Karena hal tersebut itu juga mempengaruhi bantuan PKH-nya, bisa cair atau tidak, ataupun bisa sesuai jumlahnya atau tidak. Dan juga bagi KPM PKH yang masih belum memiliki EKTP ya, sahabat YouTube, terutama ini adalah pengurusnya dan juga komponennya kalau memiliki EKTP, ini harus segera melakukan perekaman EKTP ya, sahabat YouTube, dan kemudian lakukan aktivasi, yaitu tadi ke desa ataupun kelurahan atau ke kecamatan ya. Itu adalah tempat pelayanan yang terdekat. Kalau misalkan sahabat YouTube bisa ya langsung ke Dukcapil daerahnya bisa, sahabat YouTube ya. Nah, kemudian bagi yang tidak sesuainya ini karena komponen ini terindikasi ganda di EPKH-nya, statusnya itu nonaktif DTKS karena ganda. Sehingga ketika dibuka ya si menu EPKH ini dibuka normal, maka yang tidak aktif ini tidak terlihat, maka dianggap hilang, sahabat itu. Jadi dianggap hilang. Nah, kemarin saya ya, sahabat itu, ini kan juga SDM pendamping PKH ini saya buka EPKH punya dampingan saya.
Ini ternyata yang statusnya nonaktif DTKS itu alhamdulillah statusnya sudah aktif, sahabat YouTube ya, sudah aktif. Jadi hal tersebut juga saya tanyakan ke koordinator kabupaten di wilayah saya. Jadi solusi sampai dengan saat ini ya menunggu, karena kita para pendamping PKH ini sudah melakukan yang terbaik terhadap data-data para keluarga penerima manfaat PKH tersebut ya, dengan cara melakukan pemadanan data, perbaikan data di 6NG ya sahabat YouTube. Jadi kita sudah melakukan perbaikan data, mengupayakan semaksimal mungkin. Jadi solusinya adalah kita tunggu, semoga saja di pencairan PKH di tahap yang keempat tahun 2021 besok ini yang ganda-ganda ini, yang saat ini yang sudah terpantau di akun EPKH saya ya, ini sudah aktif ya, jadi sudah aktif, tidak nonaktif lagi, jadi sudah aktif ya statusnya. Ini semoga besok bisa cair sahabat YouTube, sehingga bantuan yang diterima oleh para KPM PKH ini bisa sesuai jumlahnya dengan komponen yang ada ataupun komponen yang dimiliki sesuai kakaknya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini bisa ditangkap ya, bisa bisa dipahami oleh para keluarga penerima manfaat yang melihat video kali ini. Oke sahabat YouTube, mungkin hanya itu informasinya. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.